Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Nadifa Inaya, biasa dipanggil Ayah. Jadi di podcast kali ini aku sama teman satu kelas aku nih, yaitu Saya Sinta Regita Putri, biasa dipanggil Cinta. Oke, jadi di sini aku sama Sinta mau ngobrol santai nih tentang kesehatan mental di kalangan milenial. Kita akan coba berbagi informasi dan bertukar pikiran tentang apa itu mental health dan apa sih pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama untuk kalangan milenial seperti kita. Jadi di usia kayak kita sekarang ini ya, pasti kita semua hampir merasakan hal yang kurang lebih sama. Lagi berada di fase sedang mencari jati diri, sedang gencarnya nih memikirkan masa depan, terus mikirin dan usaha nih gimana buat diri ini bisa berguna dan lain sebagainya. Di fase ini pula kita sering melewati banyak banget masalah, entah yang datang dari diri sendiri maupun orang lain yang sedikit banyak ngasih efek ke diri kita baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi inilah saatnya kita untuk mematahkan stigma dan mulai berbicara secara terbuka tentang kesehatan mental. Nah, pertama-tama aku mau tanya di sini sama kamu. Menurut kamu apa sih pentingnya menjaga kesehatan mental? Kalau kesehatan fisik kan sesuatu yang selalu diupayakan ya, dan kelihatannya pun nyata gitu hasilnya. Sedangkan mental kan sesuatu yang tidak nampak. Nah, menurut kamu gimana nih sih? Iya, jadi gini ya Ayah, menurut yang aku tahu, berdasarkan riset yang aku baca juga, perbandingannya itu 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan jiwa, baik yang ringan maupun yang berat. Dan parahnya, mereka itu kebanyakan nggak sadar dengan gangguan jiwa yang terjadi pada dirinya. Contoh kecil misalnya dalam gangguan jiwa yang terjadi pada seseorang itu dia mengalami kecemasan. Nah, akhirnya dirinya itu mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Terus mau ngapa-ngapain juga nggak enak, nggak selera, nggak mood. Terus juga gampang insecure, susah tidur. Nah, dampaknya bisa ke produktivitas seseorang itu menjadi menurun gitu. Kalau misalnya mereka yang awalnya kerjanya itu jadi totalitas, maksimal, ini jadi nggak maksimal, terus juga nggak muncul ide-ide kreatif. Nah, selain itu dia juga berdampak ke sosial gitu, dia jadi nggak bersemangat dalam bersosial, terus juga jadi nggak ramah, terus cenderung menampakkan raut wajah yang nggak ceria gitu. Akhirnya kan dampaknya luas juga ya, meskipun ini gangguan jiwa yang ringan. Nah, belum lagi kalau gangguan jiwanya itu yang berat itu pasti juga perlu penanganan khusus di rumah sakit jiwa. Nah, dari alasan-alasan dan dampak yang terjadi ini, menurut aku itu udah cukup sih kenapa kita harus menjaga kesehatan mental gitu sih. Benar banget ya. Jadi emang penting banget ya sih untuk kita itu tidak hanya jaga kesehatan fisik aja, tapi juga mental di era milenial sekarang kan. Apalagi generasi milenial sekarang itu dituntut untuk selalu produktif, selalu kreatif, inovatif ya kan. Kalau kesehatan mental kita itu nggak kita jaga, bakal berdampak luas juga ya. Iya, bener banget. Nah, kita juga nggak boleh mementingkan satu hal aja, kayak misalnya kita tuh mementingkan kesehatan mental aja gitu. Akhirnya kalau kita cuma mementingkan kesehatan mental tapi fisiknya kita nggak sehat, mau ngapa-ngapain juga susah, mau beraktivitas kan juga susah juga gitu. Bener banget. Menurut aku juga seseorang bisa dikatakan sehat secara sempurna gitu kalau kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, sosial spiritualnya, dan emosionalnya itu seimbang gitu. Iya, bener banget. Jadi pesan juga buat kita semua yang mungkin lagi dengerin podcast atau nonton podcast kita kali ini, kalau kita tahu seseorang terdekat kita atau orang yang kita kenal itu pergi ke psikolog untuk mendapat penanganan dari permasalahan, maksudnya permasalahan mental yang terjadi pada dirinya, itu kita nggak boleh asal ngomong, asal ngatain aja. Kita kadang kan orang awam itu kan taunya kalau orang ke psikolog itu dipikir kayak kita tuh gila, gangguan jiwa yang berat gitu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Justru orang yang datang ke psikolog itu untuk mendapat penanganan terbaiknya. Kalau misalnya nggak ada tindakan untuk penyakit mental, itu juga berujung kematian juga dan bahaya juga gitu. Ya benar-benar. Kita juga harus lebih jaga tutur kata ketika sedang bercanda atau berkomunikasi sama orang lain, karena kita nggak akan pernah tahu nih perkataan kita yang mana yang akan menyakiti orang lain.
bisa jadi yang menurut kita biasa aja justru menyakitkan untuk orang lain, karena kan kekuatan mental itu kan beda-beda ya setiap orang, dan kamu nggak akan pernah tahu mental seseorang sekuat apa. Jadi kalau ngomong jangan seenaknya, gitu gak sih? Ya bener banget sih. Jadi sampai di sini dulu aja podcast kita kali ini. Pembahasannya cukup menarik juga. Semoga yang dengerin bisa menambah wawasan, bermanfaat juga. Saya Sinta dan saya Aya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.